Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randa Maulana akan menjelaskan sedikit tentang penelitian sosial. Pengertian penelitian sosial. Metode penelitian sosial adalah suatu upaya untuk mencari tahu berbagai macam fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena di setiap kehidupan masyarakat pasti ada permasalahan yang terjadi. Fenomena itu diteliti supaya bisa menjawab mengenai permasalahan apa yang terjadi. Jika sudah terjawab, maka diharapkan penelitian sosial dapat memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah tertentu. Selain untuk menjawab suatu permasalahan dan memberikan solusi, penelitian sosial juga berguna untuk mengembangkan teori yang berkaitan dengan sosiologi. Untuk melakukannya diperlukan rancangan penelitian sosial yang berfungsi sebagai kerangka yang telah didesain untuk melakukan penelitian. Kemudian yaitu karakteristik penelitian sosial. Penelitian sosial cenderung memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan penelitian jenis lainnya. Hal-hal yang membedakan itu antara lain penyusunan penelitian sosial dilakukan secara sistematis, bersifat logis dan masuk akal. Metode yang digunakan adalah yang kebenarannya telah diakui, bersifat kumulatif karena fenomena sosial selalu berubah-ubah sehingga perlu pengembangan. Sumber data didapatkan dari hasil pengamatan atau pengalaman secara proses penelitian, dan pembahasan bersifat tidak subjektif dan menggunakan sudut pandang umum yang tidak berpihak. Adapun manfaat penelitian sosial. Penelitian sosial dilakukan tentunya memiliki berbagai manfaat. Berikut ini adalah manfaat dilakukan penelitian sosial. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat ini sebenarnya sama dengan manfaat penelitian jenis lainnya. Jadi penelitian yang dilakukan agar dapat mengembangkan atau bahkan menyempurnakan ilmu pengetahuan yang sebelumnya sudah ada. Dalam konteks ini adalah ilmu pengetahuan sosial. Kedua, menjelaskan secara ilmiah terkait fenomena tertentu. Terkadang ketika ada fenomena atau permasalahan sosial, tentunya membuat orang-orang bertanya-tanya mengenai penyebab. Karena tidak ada penjelasannya, masyarakat lantas memberikan prediksinya yang belum tentu benar. Dari permasalahan tersebut, penelitian sosial perlu dilakukan sebab dengan adanya penelitian sosial akan ada penjelasan secara ilmiah yang bersifat logis untuk menjelaskan dengan demikian isu-isu yang belum jelas kebenarannya bisa terbantah. Ketiga, menjawab suatu permasalahan sosial. Menjawab permasalahan sosial maksudnya adalah fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bisa terpecahkan mulai dari penyebabnya hingga akibatnya. Kemudian yang keempat, memberikan solusi. Ketika penelitian sosial telah dilakukan, tentunya akan menghasilkan jawaban atas fenomena tertentu. Ketika fenomena itu sudah tahu penyebabnya, maka penelitian dapat memberikan solusi agar permasalahan bisa diantisipasi atau bukan dihindarkan. Yang kelima, memberikan gambaran mengenai sebab dan akibat. Dengan adanya penelitian sosial, maka masyarakat setidaknya akan tahu penyebab dan akibatnya secara logis. Dengan demikian masyarakat tahu gambaran suatu permasalahan sehingga bisa bertindak. Kemudian yang keenam, memprediksi fenomena sosial. Ketika penelitian sosial sudah dilakukan, maka bukan tidak mungkin fenomena sosial lainnya bisa diperkirakan dengan berdasarkan fakta yang sudah didapat. Dengan demikian, penelitian sosial dapat dijadikan bahan antisipasi. Tujuan penelitian sosial. Secara ilmu pengetahuan, penelitian sosial juga memiliki setidaknya 3 tujuan yang akan dicapai. Tujuan itu antara lain, yang pertama, pengujian. Pengujian atau verifikatif berarti penelitian sosial dilakukan untuk dapat menguji kebenaran
mengenai pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Kedua, eksploratif. Eksploratif maksudnya adalah penelitian sosial bisa mencari tahu lebih lanjut mengenai peristiwa sosial tertentu. Dengan adanya pencarian itu diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang sebelumnya belum ada. Kemudian yang terakhir, ketiga, pengembangan. Pengembangan penelitian sosial juga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Dengan adanya pengembangan itu diharapkan bisa menyempurnakan ilmu pengetahuan yang sudah ada atau memperbaiki kekurangan yang terdapat pada pengetahuan sebelumnya. Jenis-jenis penelitian sosial. Seperti penelitian pada umumnya, metode penelitian sosial juga terbagi menjadi dua macam, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif artinya adalah penelitian yang berfokus pada data-data yang bersifat deskriptif, naratif, dan non-numerik. Data-data jenis itu diharapkan dapat memberikan penjelasan secara lengkap mengenai suatu permasalahan. Dalam konteks ini adalah permasalahan sosial. Data kualitatif bisa didapatkan dengan cara wawancara, observasi langsung, studi kasus, sampai pengalaman pribadi. Metode penelitian kualitatif ini dilandasi oleh filsafat positivisme yang bertujuan untuk mencari tahu suatu permasalahan secara alamiah. Metode ini memberikan teknik pengumpulan data dengan cara triangulasi dan analisis data. Kemudian metode kuantitatif. Metode penelitian sosial kuantitatif adalah metode yang berfokus pada data yang sifatnya bisa diukur atau numerik guna menguji suatu hipotesis. Biasanya penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu pengaruh dan hubungan antara dua variabel atau lebih. Oleh sebab itu, metode kuantitatif dapat menjelaskan mengenai hubungan kausal atau sebab akibat. Berbeda dengan kualitatif, metode kuantitatif dilakukan dengan melakukan survei menggunakan kuesioner atau angket yang akan diberikan kepada populasi atau sampel tertentu. Sedangkan analisis data metode penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan metode statistik sehingga tahu apakah ada hubungan atau pengaruh antara dua